Sekarang wahai hamba-hamba Allah, di Asia Tengah, Asia Tenggara, di Timur Tengah, di Afrika, bahkan di Eropa, banyak banjir terjadi di mana-mana. Dan ini memusnahkan pertanian, mematikan peternakan, dan ini ke depan akan menjadikan kelangkaan pakan di mana-mana terjadi. Orang akan berebutan makanan walaupun dengan menggunakan senjata dan berbunuh-bunuhan. Sakit memang telinga kita dengar ini. Sakit, saya sendiri tidak mau menyampaikan ini. Lagi pula apa untungnya bagi saya menyampaikan ini? Toh saya akan makin dibenci oleh orang. Ustaz ini nakut-nakutin orang aja kerjanya. Ketika saya menyampaikan ini sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW lebih 14 abad yang lalu. Tujuan saya adalah lai punya lahan awak garap. Apa susahnya garap lahan itu? Sawit ke sawit. Kalau baiknya afkir sawit kita, jadikanlah sawit itu sebagai sawah kita. Apa ruginya jadikan sebagai sawah? Uni Emirat Arab baru-baru ini menyatakan perdamaian dengan Israel. Sakit hati kita Pak melihatnya. Sudan pun menyusul di bawah kepimpinan sekuler sekarang. Sudan menyatakan ikut bergabung dan berdamai dengan Israel. Luar biasa. Maka Turki bersumpah akan bebaskan Palestina dan mulai membackup dan mempersenjatai. Ini yang menjadikan Israel, Menteri Pertahanan Israel berkata, yang paling kami takutkan sekarang bukan lagi Iran, tapi Turki. Maka sekarang mereka sepakat untuk ngeroyok Turki rame-rame. Kaum muslimin yang kami muliakan, Turki tidak tanggung-tanggung. Turki pun membeli pesawat tercanggih nomor 1 di dunia, yaitu S-400 dari Rusia. Amerika Serikat berang luar biasa. Kenapa Turki mengkhianati perjanjian antara Amerika dengan NATO? Dan Turki salah satu di antara anggota NATO. Turki pemilik militer terbaik di NATO. Dan sekarang Turki akan membeli pesawat F-35 dari Amerika Serikat. Pesawat siluman. Ternyata pesawat siluman ini mampu ditaklukkan dengan mudah oleh pesawat terbaru ciptaan Rusia, S-400, di mana kecepatannya melebihi kecepatan suara. Ya, lebih tidak terdeteksi lagi dibandingkan dengan F-35. Dan ini menjadikan Amerika marah-marah kepada Turki. Jangan beli. Turki nggak peduli. Bukan urusan kamu. Saya mau beli suka hati saya lah, pakai duit saya nggak pinjam pada kamu. Masalahnya kamu sudah kontrak janji akan beli pesawat F-35 saya. Saya tetap beli, kata Turki. Oh nggak jadi, kata Amerika Serikat. Ya udah nanti. Nah ini orang jual, ada punya lebih rancak pada goleh daripada punya tu sampai F-35 tu. Makan dia F-35 dia tu. Saya udah punya S-400 dan Amerika Serikat akhirnya merayu-rayu Turki, juallah pada kami S-400 kalian tu, karena Rusia nggak mau jual pada Amerika. Amerika sangat mudah mengcopy paste teknologi S-400. Maka Amerika berusaha mendapatkan. Rusia buat perjanjian pada Turki. Kalau saya jual pada kamu, Turki, kamu nggak boleh jatuhkan ini ke tangan siapapun saja. Kamu nggak boleh jual ini ke tangan siapa, apalagi pada Amerika. Turki sepakat. Makanya sakit hati Amerika, Pak. Nah jadi kalian laku doh. Yang malah yang dibeli oleh Turki adalah yang mengatasi kemampuan F-35-nya. Bukan kaum muslimin. Saya hanya menyebutkan betapa urutan kajian Nabi akhir zaman itu sekarang di depan mata kita terjadi. Makanya ketika kami berhadap-hadapan dulu selama 2 bulan full, dari subuh sampai jam 10 malam bersama guru kami Syekh Musa'id bin Bashir Ali Al-Husaini As-Sudani. Beliau adalah salah satu di antara ulama ahli hadis terbesar di dunia. Ketika kami menamatkan kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Imam Al-Bukhari bersama beliau di Jakarta, 2 bulan full tamat kitab, Pak. Samija aku panjangnya kitab dari A sampai Z kami kaji. Dari subuh sampai jam 10 malam. Bakat orang Minang kau baraso iku apa? Untuk bisa duduk mengaji dengan beliau. Saat masuk kepada hadis al-fitan, hadis fitnah akhir zaman, kami melihat hadis ini banyaknya di zaman ini wujudnya. Maka kami nekat bertanya pada beliau, Syekh, al-waqai' allati tahduth fi zamanina hadha ka'annaha ibarah mimma tahaddatha bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ahadits al-fitan. Fahal ahadits al-fitan hadhi ta'ni biha hadha zaman atau hunaka zamanun akhar? Artinya, wahai Syekh, ada hadis fitnah yang kita pelajari sekarang ini, yang sedang kita bedah sekarang ini, kok banyak sekali kemiripannya dengan zaman kita. Wahai Syekh, apakah zaman kita yang dimaksud dalam hadis ini? Apakah kita yang akhir zaman dengan hadis fitnah ini, atau ada zaman lain nanti ke depan? Maka jawaban Syekh yang menguasai dengan sebaik-baiknya kitab Kutubut Tis'ah, apa jawaban beliau? Laula zamanuna nahnu famata. Lebih kurang demikian. Kalau bukan ini zamannya, kalau bukan zaman kita ini, maka zaman mana lagi, kata beliau. Inilah dia zaman-zaman Nabi menyebutkan tentang hadis-hadis fitnah akhir zaman.